Hujan turun dengan deras di kota, menciptakan irama yang menenangkan di atas atap kafe kecil yang terletak di sudut jalan. Kafe ini adalah tempat favorit Fikri, seorang pria berusia 28 tahun yang dikenal baik hati dan penuh perhatian. Dengan rambut hitam yang rapi dan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya, Fikri adalah sosok yang mudah didekati. Dia sering menghabiskan waktu di kafe ini, menikmati secangkir kopi sambil membaca buku atau menulis di jurnalnya. Hari itu, Fikri duduk di sudut kafe, dikelilingi oleh aroma kopi yang menggoda dan suara hujan yang menetes. Dia mengenakan sweater hangat berwarna abu-abu, dan di depannya, secangkir cappuccino masih mengepul. Fikri menatap keluar jendela, melihat tetesan air yang mengalir di kaca, seolah-olah menciptakan lukisan yang terus berubah. Dia merasa tenang, tetapi di dalam hatinya, ada kerinduan yang tak terungkapkan. Kerinduan akan seseorang yang bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka, dan suara derap langkah kaki terdengar. Seorang wanita masuk, basah kuyup oleh hujan. Dia mengenakan jas hujan berwarna kuning cerah yang kontras dengan suasana kelabu di luar. Fikri tertegun sejenak, terpesona oleh kehadiran wanita itu. Rambutnya yang panjang dan basah menempel di pipi, dan wajahnya memancarkan keanggunan yang tak bisa diabaikan. Dia adalah Maya, perempuan yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Maya adalah sosok yang selalu ada dalam pikiran Fikri. Mereka pernah bertemu di sebuah acara komunitas, dan sejak saat itu, Fikri merasa ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Namun, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara lebih dekat. Kini, di hadapannya, Fikri merasa jantungnya berdegup kencang. Maya mencari tempat duduk, tetapi kafe itu cukup ramai. Fikri, yang merasa ini adalah kesempatan emas, mengangkat tangan dan memanggilnya. Maya! Di sini, serunya, berusaha terdengar ramah. Maya menoleh, dan senyumnya yang cerah membuat hati Fikri bergetar. Dia berjalan mendekat, dan Fikri merasakan ketegangan yang menyenangkan di udara. Hai, Fikri! Apa kabar? Tanyanya, suaranya lembut dan hangat. Baik, terima kasih. Kamu sendiri? Fikri menjawab sambil menggeser kursi di depannya, memberi isyarat agar Maya duduk. Baru saja selesai dari kantor. Hujan ini benar-benar tidak terduga. Jawab Maya sambil mengeluarkan payungnya yang basah. Dia duduk, dan Fikri bisa merasakan aroma segar dari jas hujan yang dikenakannya. Mereka mulai berbincang, membahas cuaca dan pekerjaan masing-masing. Fikri merasa nyaman berbicara dengan Maya, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Maya bercerita tentang proyek yang sedang dikerjakannya di kantor, sementara Fikri mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Maya tertawa. Jadi, kamu suka kopi? Tanya Fikri, mencoba mencari topik yang lebih personal. Ya, aku suka. Terutama cappuccino. Rasanya selalu membuatku merasa lebih baik. Jawab Maya, matanya berbinar. Bagaimana denganmu? Aku juga suka cappuccino. Mungkin kita bisa berbagi satu lain kali. Fikri mengusulkan, merasa berani dengan tawarannya. Maya tersenyum, dan Fikri merasa hatinya melompat. Tentu, itu terdengar menyenangkan. Jawabnya, dan Fikri merasakan kehangatan di dalam dirinya. Percakapan mereka terus mengalir, dan Fikri merasa seolah-olah waktu berhenti. Hujan di luar menjadi latar belakang yang sempurna untuk momen ini. Dia memperhatikan setiap detail tentang Maya. Senyumnya, cara dia menggerakkan tangannya saat berbicara, dan tawa lembutnya yang membuat suasana semakin hangat. Setelah beberapa saat, Fikri menyadari bahwa hujan semakin deras. Suara gemuruh di luar membuatnya merasa lebih dekat dengan Maya. Sepertinya kita terjebak di sini untuk sementara waktu, katanya sambil tersenyum. Ya, sepertinya begitu. Tapi aku tidak keberatan, asalkan bisa berbicara denganmu, jawab Maya. Dan Fikri merasa hatinya bergetar mendengar kata-katanya. Mereka melanjutkan percakapan, membahas berbagai hal mulai dari hobi hingga film favorit. Fikri merasa terpesona oleh cara Maya berbicara, penuh semangat dan antusiasme. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan menarik. Fikri merasa beruntung bisa berada di sampingnya. Saat waktu berlalu, Fikri merasa semakin nyaman. Dia mulai menceritakan tentang dirinya, tentang bagaimana dia suka menulis dan menghabiskan waktu di kafe. Maya mendengarkan dengan seksama,
Dan Fikri merasa seolah-olah dia bisa membuka diri sepenuhnya di hadapan wanita ini. Menulis itu luar biasa. Apa yang biasanya kamu tulis? Tanya Maya. Matanya bersinar penuh minat. Aku suka menulis cerita pendek dan puisi. Itu cara aku mengekspresikan perasaanku. Jawab Fikri, merasa sedikit malu. Wow, itu hebat. Aku ingin membaca salah satu karyamu suatu saat nanti. Maya berkata, dan Fikri merasa bangga sekaligus terharu. Hujan di luar semakin deras, dan suasana di dalam kafe menjadi semakin intim. Fikri merasakan ketegangan yang menyenangkan di antara mereka. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Saat mereka berbicara, tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan saat Fikri mengulurkan tangan untuk mengambil cangkirnya. Sentuhan itu sederhana, tetapi Fikri merasakan aliran listrik yang mengalir di antara mereka. Dia menatap mata Maya, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam momen yang penuh makna. Fikri, terima kasih sudah mengundangku duduk di sini. Aku merasa sangat nyaman, kata Maya, suaranya lembut dan tulus. Tidak perlu berterima kasih. Aku senang bisa berbicara denganmu, jawab Fikri, merasa hatinya berdebar. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi Fikri merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin dia ungkapkan. Dia ingin memberitahu Maya betapa dia mengaguminya, betapa dia merasa terhubung dengan wanita ini. Namun, dia ragu, takut jika perasaannya tidak terbalas. Saat hujan mulai mereda, Fikri dan Maya memutuskan untuk meninggalkan kafe. Mereka berjalan keluar, dan Fikri menawarkan payungnya kepada Maya. Ayo, kita berbagi payung, katanya, sambil tersenyum. Maya mengangguk, dan mereka berjalan berdampingan di bawah payung yang sama. Hujan yang baru saja reda meninggalkan aroma segar di udara, dan Fikri merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka bersinar lebih cerah. Dia bisa merasakan kehangatan dari kehadiran Maya di sampingnya, dan hatinya penuh dengan harapan. Fikri, aku senang bisa bertemu denganmu hari ini. Semoga kita bisa melakukan ini lagi, kata Maya, menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Ya, aku juga. Aku berharap bisa melihatmu lagi, jawab Fikri, merasa senang dengan pernyataan itu. Saat mereka berpisah di depan kafe, Fikri merasa ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia yakin bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Hujan yang turun di luar menjadi saksi bisu dari awal perjalanan mereka, dan Fikri merasa bersemangat untuk menjelajahi apa yang akan datang. Hari-hari berlalu setelah pertemuan tak terduga di kafe, dan Fikri merasa hidupnya mulai berubah. Setiap kali hujan turun, ingatan tentang Maya kembali menghampirinya, mengisi pikirannya dengan harapan dan rasa ingin tahu. Dia tidak bisa berhenti memikirkan senyumnya, tawa lembutnya, dan cara mereka berbicara seolah-olah sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Fikri merasa terinspirasi untuk menulis lebih banyak, dan setiap kata yang dituliskannya seolah-olah dipenuhi dengan perasaan yang baru ditemukan. Suatu sore, saat hujan mulai turun lagi, Fikri memutuskan untuk mengirim pesan kepada Maya. Dia merasa sedikit gugup, tetapi dorongan untuk berbagi momen ini dengan Maya lebih kuat. Hai, Maya. Hujan lagi. Bagaimana kalau kita bertemu di taman kota? Aku ingin berbagi secangkir kopi dan menikmati suasana hujan bersamamu. Tulisnya. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Maya membalas dengan cepat. Hai, Fikri. Itu terdengar menyenangkan. Aku akan segera siap. Fikri merasa senang dan bersemangat. Dia tidak sabar untuk melihat Maya lagi. Setelah bersiap-siap, Fikri berangkat menuju taman kota. Hujan rintik-rintik membuat suasana semakin romantis. Dia membawa payung dan secangkir kopi hangat yang baru dibeli dari kafe. Saat tiba di taman, Fikri melihat Maya sudah menunggu di bawah pohon besar, terlindung dari hujan. Dia mengenakan sweater berwarna pastel yang membuatnya terlihat semakin menawan. Fikri, seru Maya, melambaikan tangan saat melihatnya. Senyumnya membuat jantung Fikri berdegup kencang. Hai, Maya. Senang melihatmu, jawab Fikri, mendekat dan memberikan secangkir kopi padanya. Ini untukmu. Terima kasih. Kamu tahu aku suka cappuccino, kata Maya, menerima cangkir itu dengan senyuman yang membuat Fikri merasa hangat di dalam hati.
Mereka berjalan di sepanjang jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, di bawah payung yang sama. Hujan yang turun membuat suasana di taman terasa segar dan hidup. Fikri dan Maya berbicara tentang berbagai hal, tentang pekerjaan, hobi, dan impian mereka. Fikri merasa semakin dekat dengan Maya, dan setiap kata yang diucapkan Maya membuatnya semakin terpesona. Fikri, aku ingin tahu lebih banyak tentang tulisanmu. Apa yang biasanya kamu tulis? Tanya Maya, matanya bersinar penuh minat. Aku suka menulis cerita pendek dan puisi. Itu cara aku mengekspresikan perasaanku. Kadang-kadang, aku merasa sulit untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatiku, jadi aku menuliskannya. Jawab Fikri, merasa sedikit malu. Menulis adalah cara yang indah untuk berbagi perasaan. Aku ingin membaca salah satu karyamu, Maya berkata, dan Fikri merasa bangga sekaligus terharu. Mereka berhenti sejenak di dekat sebuah bangku taman, dan Fikri mengajak Maya duduk. Hujan yang rintik-rintik menciptakan suasana yang tenang, dan Fikri merasa nyaman berbicara dengan Maya. Dia mulai menceritakan tentang puisi yang baru saja ditulisnya, tentang cinta dan kerinduan, dan bagaimana hujan selalu mengingatkannya pada perasaan itu. Puisi itu terdengar sangat menyentuh. Aku bisa merasakan emosi di balik kata-katamu, kata Maya, menatap Fikri dengan penuh perhatian. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Fikri merasa tersanjung oleh pujian itu. Terima kasih, Maya. Itu berarti banyak bagiku. Jawabnya, merasa semakin dekat dengan wanita ini. Saat mereka berbincang, Fikri merasakan ketegangan yang menyenangkan di antara mereka. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Hujan yang turun di sekitar mereka seolah-olah menciptakan dunia kecil yang hanya milik mereka berdua. Setelah beberapa saat, Fikri memberanikan diri untuk bertanya. Maya, apa yang kamu cari dalam hidup ini? Apa impian terbesarmu? Maya terdiam sejenak, seolah-olah merenungkan pertanyaannya. Aku ingin menemukan kebahagiaan sejati. Aku ingin melakukan sesuatu yang berarti, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa membuka sebuah tempat yang membantu orang-orang yang membutuhkan. Jawabnya, matanya berbinar dengan semangat. Fikri terpesona oleh jawabannya. Itu adalah impian yang indah. Aku yakin kamu bisa mencapainya, katanya, merasa terinspirasi oleh semangat Maya. Maya tersenyum, dan Fikri merasa hatinya bergetar. Mereka melanjutkan percakapan, dan Fikri merasa semakin terhubung dengan Maya. Dia tidak hanya melihatnya sebagai seorang wanita yang cantik, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki kedalaman dan tujuan dalam hidup. Saat hujan mulai mereda, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan lebih jauh di taman. Fikri merasakan kehangatan dari kehadiran Maya di sampingnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangan Maya. Tangan mereka bersentuhan, dan Fikri merasakan aliran listrik yang mengalir di antara mereka. Maya tidak menarik tangannya, malah membalas dengan menggenggam tangan Fikri dengan lembut. Fikri, aku merasa sangat nyaman bersamamu. Seolah-olah kita sudah saling mengenal lama, kata Maya, menatapnya dengan mata yang penuh kejujuran. Aku juga merasakannya, Maya. Sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu, jawab Fikri, hatinya berdebar-debar. Mereka melanjutkan berjalan, tangan mereka saling menggenggam, dan Fikri merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Hujan yang baru saja reda meninggalkan aroma segar di udara, dan Fikri merasa seolah-olah mereka berada di dalam sebuah kisah cinta yang indah. Saat mereka tiba di sebuah jembatan kecil yang melintasi sungai, Fikri berhenti sejenak. Dia menatap Maya, dan dalam momen itu, dia merasa ada sesuatu yang harus diungkapkan. Maya, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Kamu membuatku merasa hidup, katanya, suaranya penuh ketulusan. Maya tersenyum, dan Fikri bisa melihat kilau di matanya. Aku juga merasakannya. Fikri, kamu adalah orang yang istimewa bagiku, jawabnya, dan Fikri merasa hatinya meluap dengan kebahagiaan. Mereka berdiri di jembatan, dikelilingi oleh suara alam dan aroma segar setelah hujan. Fikri merasa berani untuk mendekat, dan dia meraih wajah Maya dengan lembut. Bolehkah aku? Tanyanya. Suaranya bergetar. Maya mengangguk, dan Fikri merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia mendekat, dan saat bibir mereka hampir bersentuhan,
suara gemuruh di luar seolah-olah menghilang. Hujan yang baru saja reda menciptakan suasana yang sempurna, dan Fikri merasakan kehangatan yang luar biasa saat bibir mereka akhirnya bertemu dalam sebuah ciuman lembut. Ciuman itu singkat, tetapi penuh makna. Fikri merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Saat mereka terpisah, Fikri melihat ke dalam mata Maya, dan dia bisa merasakan bahwa momen ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. "Wow," kata Maya, tersenyum lebar. "Aku tidak menyangka kita akan sampai ke sini." "Aku juga tidak, tetapi aku merasa ini adalah langkah yang tepat," jawab Fikri, merasa bahagia dan lega. Mereka melanjutkan berjalan, tangan mereka saling menggenggam, dan Fikri merasa seolah-olah mereka telah memasuki babak baru dalam hubungan mereka. Hujan yang turun di luar menjadi saksi bisu dari keintiman yang tumbuh di antara mereka, dan Fikri merasa bersemangat untuk menjelajahi apa yang akan datang. Saat mereka berjalan pulang, Fikri tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari perjalanan yang indah. Dia tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka, dan dia yakin bahwa bersama Maya, hidupnya akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta yang tulus. Hari-hari setelah ciuman pertama mereka terasa seperti mimpi bagi Fikri. Setiap kali dia melihat Maya, hatinya berdebar-debar, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat perasaannya. Mereka sering bertemu di kafe atau taman, berbagi cerita, tawa, dan keinginan untuk saling mengenal lebih dalam. Hujan yang turun di luar selalu menjadi latar belakang yang sempurna untuk keintiman yang tumbuh di antara mereka. Suatu sore, saat langit mulai mendung dan awan gelap berkumpul, Fikri merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Maya dengan cara yang tulus dan berarti. Dia tahu bahwa perasaannya sudah melampaui sekadar ketertarikan. Dia ingin menjalin hubungan yang lebih dalam dan berkomitmen. Fikri mengirim pesan kepada Maya. "Hai, Maya. Apa kamu mau bertemu di jembatan kecil di taman sore ini? Aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting." Dia menunggu dengan cemas, merasakan ketegangan di dalam hatinya. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Maya membalas, "Tentu, Fikri. Aku akan segera ke sana." Fikri merasa sedikit lega, tetapi juga semakin gugup. Dia tahu bahwa momen ini akan menentukan arah hubungan mereka. Saat Fikri tiba di jembatan, hujan mulai turun dengan lembut. Dia melihat Maya sudah menunggu di sana, mengenakan sweater yang sama dengan yang dia pakai saat pertemuan pertama mereka. Hujan yang rintik-rintik menciptakan suasana yang romantis, dan Fikri merasa hatinya berdebar-debar saat mendekat. "Maya," katanya, suaranya sedikit bergetar. "Terima kasih sudah datang." "Fikri, ada apa? Kamu terlihat serius," tanya Maya, matanya penuh perhatian. Fikri menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Aku ingin berbicara tentang kita. Tentang apa yang kita rasakan satu sama lain," katanya, menatap mata Maya dengan tulus. Maya terdiam sejenak, seolah-olah merenungkan kata-kata Fikri. "Aku juga merasakannya, Fikri. Sejak pertemuan pertama kita, aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita," jawabnya, suaranya lembut dan penuh kejujuran. Fikri merasa hatinya meluap dengan kebahagiaan. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Kamu membuatku merasa hidup, dan aku ingin menjalin hubungan yang lebih dalam denganmu," ungkapnya, suaranya penuh ketulusan. Maya tersenyum, dan Fikri bisa melihat kilau di matanya. "Aku juga ingin itu, Fikri. Aku ingin kita saling mendukung dan berbagi impian satu sama lain," katanya, dan Fikri merasa seolah-olah beban di hatinya terangkat. Mereka berdiri di bawah hujan, dikelilingi oleh suara alam yang menenangkan. Fikri merasakan kehangatan dari kehadiran Maya di sampingnya, dan dia tahu bahwa ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam. "Maya, aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang kuat di antara kita, dan aku tidak bisa mengabaikannya," katanya, suaranya bergetar penuh emosi. Maya terkejut, tetapi senyumnya semakin lebar. "Fikri, aku juga mencintaimu. Aku sudah merasakannya sejak lama, tetapi aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya," jawabnya, dan Fikri merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Fikri merasa seolah-olah semua keraguan dan ketakutan menghilang.
Hujan yang turun di sekitar mereka menjadi saksi bisu dari pengakuan cinta yang tulus. Fikri meraih tangan Maya, menggenggamnya dengan lembut. Aku ingin kita menjalani perjalanan ini bersama, saling mendukung dan mencintai satu sama lain, katanya, suaranya penuh harapan. Maya mengangguk, dan Fikri bisa melihat kebahagiaan di wajahnya. Aku ingin itu juga, Fikri. Aku ingin kita menjadi tim yang saling mendukung dalam setiap langkah. Jawabnya, dan Fikri merasa hatinya meluap dengan cinta. Mereka berdiri di jembatan, dikelilingi oleh suara hujan yang menetes, dan Fikri merasakan kehangatan yang luar biasa saat mereka saling berpelukan. Dalam pelukan itu, Fikri merasa seolah-olah semua ketakutan dan keraguan menghilang. Dia tahu bahwa mereka telah memasuki babak baru dalam hubungan mereka, dan dia tidak sabar untuk menjelajahi apa yang akan datang. Setelah beberapa saat, mereka terpisah, dan Fikri melihat ke dalam mata Maya. Maya, aku ingin kita merayakan momen ini. Bagaimana kalau kita pergi ke kafe favorit kita dan menikmati secangkir kopi bersama? Tawarnya, merasa bersemangat. Ya, itu terdengar sempurna, jawab Maya. Senyumnya membuat Fikri merasa bahagia. Mereka berjalan beriringan di bawah payung, tangan mereka saling menggenggam. Hujan yang turun semakin reda, dan suasana di sekitar mereka terasa semakin cerah. Fikri merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka bersinar lebih terang, dan dia tahu bahwa cinta yang mereka miliki akan membawa kebahagiaan dalam hidup mereka. Saat tiba di kafe, Fikri dan Maya duduk di meja yang sama di sudut, tempat mereka pertama kali bertemu. Fikri memesan cappuccino untuk mereka berdua, dan saat minuman itu tiba, mereka saling bertukar pandang dengan senyuman penuh arti. Fikri, terima kasih sudah mengungkapkan perasaanmu. Aku merasa sangat beruntung bisa bersamamu, kata Maya, matanya berbinar. Aku juga merasa beruntung. Maya, kamu adalah orang yang istimewa bagiku, dan aku ingin kita menjalani perjalanan ini bersama, jawab Fikri, hatinya penuh dengan cinta. Mereka mengangkat cangkir mereka, bersulang untuk cinta yang baru saja mereka ungkapkan. Untuk kita, dan untuk semua momen indah yang akan datang, kata Fikri, dan Maya mengangguk setuju. Setelah menikmati kopi, mereka melanjutkan percakapan, berbagi impian dan harapan untuk masa depan. Fikri merasa semakin terhubung dengan Maya, dan dia tahu bahwa mereka memiliki banyak hal yang bisa dibangun bersama. Hujan di luar menjadi latar belakang yang sempurna untuk momen-momen berharga ini. Saat malam tiba, Fikri dan Maya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Hujan telah berhenti, dan langit mulai cerah dengan bintang-bintang yang bersinar. Fikri merasakan kehangatan dari kehadiran Maya di sampingnya, dan dia tahu bahwa cinta mereka akan terus tumbuh. Maya, aku ingin kita selalu saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Aku ingin kita menjadi satu tim, kata Fikri, suaranya penuh ketulusan. Aku setuju, Fikri. Kita akan saling mendukung dan mencintai satu sama lain, apapun yang terjadi, jawab Maya, dan Fikri merasa hatinya meluap dengan kebahagiaan. Mereka berjalan di bawah bintang-bintang, tangan mereka saling menggenggam, dan Fikri tahu bahwa mereka telah memasuki babak baru dalam hidup mereka. Cinta yang mereka miliki adalah sesuatu yang istimewa, dan dia tidak sabar untuk menjelajahi setiap momen bersama Maya. Saat mereka tiba di jembatan kecil tempat mereka pertama kali mengungkapkan perasaan, Fikri berhenti sejenak. Dia menatap Maya, dan dalam momen itu, dia merasa seolah-olah semua keraguan dan ketakutan menghilang. Maya, aku mencintaimu lebih dari kata-kata bisa ungkapkan, katanya, suaranya penuh emosi. Aku juga mencintaimu, Fikri. Kita akan menjalani perjalanan ini bersama, dan aku yakin kita akan menemukan kebahagiaan sejati, jawab Maya, dan Fikri merasa hatinya meluap dengan cinta. Mereka saling berpelukan di bawah bintang-bintang, dikelilingi oleh keindahan malam yang tenang. Hujan yang turun sebelumnya telah membawa mereka ke momen ini, dan Fikri tahu bahwa cinta mereka akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Dalam pelukan itu, Fikri merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Dia tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang istimewa, dan dia tidak sabar untuk menjelajahi setiap momen indah yang akan datang. Cinta mereka adalah perjalanan yang baru dimulai, dan Fikri yakin bahwa bersama Maya, hidupnya akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta yang tulus.